Perkenalkan, saya Sofiawati Yumna Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran organisasi Aisyah dalam mengembangkan pendidikan perempuan di Indonesia. Analisis histori pemikiran Siti Walidah. Memasuki pendahuluan, Aisyah merupakan organisasi otonom Muhammadiyah yang mengimbau perempuan sebagai wadah untuk berkiprah dalam berbagai aspek kehidupan. Organisasi Aisyah merupakan organisasi perempuan yang pertama kali berkembang di Indonesia. Organisasi Aisyah resmi berdiri di Yogyakarta pada 27 Rajab 1335 Hijriah yang bertepatan dengan 19 Mei 1917 Masehi. Sebelum Aisyah berdiri, Muhammadiyah telah banyak melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan yang dipelopori oleh Siti Walidah. Siti Walidah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan dan pemberdayaan perempuan, terutama melalui organisasi Aisyah serta pembinaan kaum perempuan di Kauman Yogyakarta. Dalam sejarah perkembangan organisasi di Indonesia, Aisyah diakui sebagai salah satu organisasi perempuan Muslim tertua yang mempertahankan eksistensinya hingga saat ini. Nah, pada memperkembangkan potensi perempuan, Siti Walidah membentuk perkumpulan Sopo Tresno pada tahun 1914, di mana kegiatannya membaca Al-Quran yang khusus bagi kaum perempuan. Sopo Tresno berkembang menjadi organisasi perempuan Islam di Kauman yang berada di bawah bimbingan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Melalui wadah ini, perempuan Muslim di Kauman mulai aktif mengambil peran dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan sejak tahun 1914. Selain Sopo Tresno, kegiatan yang dilakukan yaitu Wal Asri dan Maghrib School. Siti Walidah memperjuangkan gagasan bahwa perempuan memiliki kesetaraan yang setara dengan laki-laki untuk memperoleh pendidikan hingga jenjang yang paling tinggi. Gagasan yang dibawa Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah berangkat dari harapan agar masyarakat Indonesia, terutama perempuan, memperoleh akses pendidikan yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan kualitas diri. Pemikiran tersebut turut membangkitkan kesadaran perempuan mengenai pentingnya pendidikan. Seiring berkembangnya Aisyah terus mengupayakan peningkatan martabat perempuan melalui penguatan nilai-nilai keislaman sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pendidikan dan dakwah. Lembaga pendidikan yang berorientasi pada pembinaan, keimanan, akhlak dan pengetahuan keagamaan seperti taman kanak-kanak, madrasah diniyah awaliyah serta taman pendidikan Al-Quran yang dikelola dan dikontribusikan oleh Aisyah dari berbagai daerah. Pada abad ke-19, akses perempuan terhadap pendidikan memiliki keterbatasan dipengaruhi oleh pandangan sosial yang menempatkan mereka pada ranah domestik. Berangkat dari realitas bahwa perempuan pada masa itu memiliki keterbatasan memperoleh pendidikan, baik pendidikan formal, pendidikan keislaman, ataupun pembekalan keterampilan hidup, Siti Walidah berupaya mengubah kesetaraan tersebut dengan membuka ruang lebih luas bagi perempuan untuk belajar. Nah, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perkembangan gerakan perempuan di Indonesia melalui peran organisasi Aisyah dalam memajukan pendidikan bagi perempuan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji latar belakang berdirinya Aisyah sebagai salah satu organisasi perempuan populer di Indonesia
yang masih berkembang hingga saat ini. Metode penelitian paradigma kualitatif. Jenis penelitian ini penelitian perpustakaan atau library research dan menggunakan sumber data primer, menggunakan buku yang berjudul Perempuan-Perempuan Surga, Menyibak Rahasia Kejayaan Aisyah karya Muhammad Ghazali Bagas Ani Putra. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan cara membaca identifikasi dan mencatat informasi yang relevan dari berbagai sumber pustaka. Analisis data yang dilakukan menggunakan teknik analisis isi. Pembahasan sejarah singkat berdirinya Aisyah. Pada masa penjajahan Belanda melakukan diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam semua bidang. Dan adanya budaya patriarki. Hal inilah yang menyebabkan munculnya gerakan-gerakan sosial yang dipelopori oleh kaum perempuan menghendaki persamaan gender dalam semua aspek kehidupan sosial. Pada abad ke-19, pandangan masyarakat tentang pendidikan perempuan sangat berbeda. Perempuan hanya terfokus pada pekerjaan rumah, terutama di dapur. Hanya perempuan dari kalangan putra bangsawan dan kaum ningrat saja yang diperbolehkan untuk pendidikan. 2 tahun setelah Muhammadiyah berdiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui pengaruh perhatian lebih besar terhadap pentingnya keterlibatan perempuan sebagai pasangan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Perempuan umumnya dipresentasikan hanya memiliki tanggung jawab di ranah domestik, seperti melayani suami, melahirkan serta menyusui anak, dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Kiai Haji Ahmad Dahlan berupaya meningkatkan kedudukan perempuan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pemberdayaan. Bersama dengan Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan merupakan sarana sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan peran perempuan dalam kehidupan. Terdapat 3 organisasi perempuan yang berdiri sebelum Kongres Wanita Indonesia pada tahun 1928, yaitu Aisyah, Wanita Katolik Republik Indonesia, dan Wanita Taman Siswa. Namun, hanya Aisyah yang mampu berhasil dan segala program ruang lingkup mempertahankan budaya luas, kesehatan, keagamaan, kesehatan hingga fokus pada pembangunan keluarga dan mempunyai cabang di Indonesia hingga luar negeri. Muhammadiyah dan Aisyah berdiri terdorong oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor pembaharuan Islam di Timur. Dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan Islam Tajdid yang berkembang di Timur Tengah pada akhir abad ke-19. Ahmad Dahlan menerima gagasan pembaharuan ini untuk menjadikan bagian dasar dalam pendidikan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, pendidikan, dan pembaharuan Islam. Landasan pendirinya Aisyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah. Faktor kedua, faktor pertentangan dalam masyarakat Jawa. Kelompok bangsawan yang mempraktekkan Islam bercampur dengan adat atau budaya lokal disebut dengan sekterisme. Muhammadiyah berdiri untuk mengembalikan masyarakat pada ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Aisyah didirikan untuk meningkatkan pemahaman agama, mengangkat martabat perempuan. Yang ketiga, faktor penetrasi misi Kristen. Misi Kristen pada masa Belanda, pemerintah kolonial memberikan kesempatan yang luas kepada lembaga
misi untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, dan kegiatan sosial, sehingga banyak masyarakat tertarik bahkan pindah agama karena lemahnya pendidikan Islam. Muhammadiyah dengan menitik beratkan pada pengembangan pendidikan Islam, pelayanan kesehatan, dan kegiatan sosial sebagai bentuk dakwah. Aisyah juga berperan aktif mendukung dan melalui pendidikan perempuan. Aisyah merupakan satu-satunya organisasi perempuan yang mampu bertahan dan berkembang sejak Kongres Perempuan pertama Indonesia tahun 1928. Kedudukan Aisyah sebagai ortom di lingkungan Muhammadiyah memiliki fungsi untuk mewujudkan terwujudnya tujuan persyarikatannya, yaitu menegakkan serta menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Gagasan Ki Haji Ahmad Dahlan dalam memperjuangkan pendidikan perempuan dibentuk sebuah kelompok pengajian dipusatkan di Kauman Yogyakarta dengan nama Sopo Tresno. Dengan kegiatan tersebut membangkitkan semangat perempuan untuk menuntut ilmu, melakukan kegiatan belajar, menulis, serta memperdalam ajaran Islam. Sopo Tresno memiliki arti siapa yang cinta atau siapa yang menyukai. Sopo Tresno menjadi wadah bagi perempuan Islam di Kauman untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Pada awal keberadaan Sopo Tresno yang berbentuk organisasi yang belum formal, melahirkan hanya kelompok pengajian, menumbuhkan kesadaran dan minat perempuan Kauman untuk membentuk organisasi perempuan. Tahap berikutnya dalam pembentukan organisasi perempuan Muhammadiyah ditandai dengan diselenggarakan pertemuan di kediaman Ki Haji Ahmad Dahlan yang diparakasi oleh Kiai Haji Mahtar. Selanjutnya yaitu kiprah Siti Walidah dalam memperjuangkan pendidikan melalui Aisyah. Melalui Aisyah, Siti Walidah memperjuangkan gagasan bahwa perempuan berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk menyandang pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Siti Walidah untuk mendorong lahirnya gerakan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial. Kiprahnya memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan, khususnya bagi anggota Aisyah ataupun perempuan di Kauman Yogyakarta. Pada abad ke-19, kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan sangat terbatas karena pandangan masyarakat yang berbeda tentang laki-laki dan perempuan. Berangkat dari kondisi tersebut, Siti Walidah melihat bahwa perempuan masih memiliki keterbatasan dalam memperoleh pendidikan. Oleh sebab itu, ia berupaya memperluas kesempatan belajar bagi perempuan karena meyakini bahwa pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan martabat, kemampuan, dan kualitas hidup mereka. Melalui Aisyah, Siti Walidah memperjuangkan pemikiran bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Upaya terwujudnya gagasan tentang kesetaraan perempuan dalam bidang pendidikan dan dakwah Islam diawali dengan penyelenggaraan pengajian bagi kaum perempuan di Kauman Yogyakarta. Bermula dengan kegiatan khusus yaitu membaca Al-Quran. Surat Al-Ma'un menjadi materi yang pertama kali diajarkan sebagai sarana penampakan kepedulian sosial para anggota. Sopo Tresno berkembang menjadi wadah pembinaan perempuan muslim di Kauman berada di bawah bimbingan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Seiring perkembangannya aktivitas pendidikan yang diselenggarakan, rumah yang bermula digunakan sebagai tempat belajar kemudian beralih fungsi sebagai asrama bagi perempuan, anak-anak perempuan. Asrama tersebut dikenal sebagai asrama putri pertama di Pulau Jawa. Sejak tahun 1914, kiprah Siti Walidah dalam
memperjuangkan pendidikan khususnya bagi kaum perempuan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Pemikiran Siti Walidah mengenai pendidikan dikenal sebagai konsep catur pusat pendidikan, yaitu suatu pendekatan yang berintegrasi 4 lingkungan utama sebagai pusat pembentukan karakter dan proses belajar, yaitu meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, serta tempat ibadah. Sebagai langkah awal, Siti Walidah mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah pada tahun 1912 dengan sistem pembelajaran mengadopsi metode pendidikan Belanda tetapi tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, keterlibatan perempuan muslim kauman dalam bidang pendidikan mulai tampak sejak 1919, yaitu dengan melalui pendirian Froebel School, di mana dengan Froebel School tersebut lahirlah Taman Kanak-kanak Aisyah Baitul Alfa atau sekarang disebut dengan TK Aba. Melalui pengembangan TK Aba, Aisyah berperan penting dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini. Selain fokus pada pengembangan lembaga pendidikan, Aisyah juga menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas perempuan melalui gerakan literasi dan pemberantasan buta huruf. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai kalangan perempuan remaja dan ibu rumah tangga. Peran Aisyah dalam menunjukkan perempuan tidak hanya diwujudkan melalui pendidikan, melainkan media dakwah dan literasi. Pada tahun 1926, Muhammadiyah memberikan kepercayaan kepada Aisyah untuk menerbitkan majalah Aisyah, Suara Aisyah. Selain membahas persoalan pendidikan yang kesadaran emansipasi perempuan, Suara Aisyah juga mengangkat isu-isu perempuan serta semangat kebangsaan dalam membahas kolonial Belanda. Berdasarkan data pimpinan pusat Aisyah periode 2022 hingga 2027, hingga saat ini Aisyah telah mengembangkan berbagai amal usaha di berbagai bidang. Komitmen Aisyah dalam mengembangkan pemberdayaan perempuan tidak hanya diwujudkan melalui bidang pendidikan, akan tetapi juga melalui berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarga. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah keterlibatan Aisyah dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia. Dalam bidang pendidikan, Aisyah menjadi pengembang lembaga pendidikan sebagai fondasi utama perjuangan sejak organisasi ini berdiri. Selain mengembangkan pendidikan formal, Aisyah juga memberikan perhatian terhadap pendidikan non-formal sebagai sarana untuk memperoleh akses belajar khususnya bagi perempuan. Kesimpulan dari penelitian ini, Aisyah merupakan organisasi perempuan Islam pertama di Indonesia yang memiliki peran penting dalam memperjuangkan pendidikan khususnya pendidikan perempuan, serta memberdaya perempuan melalui nilai-nilai Islam. Organisasi Aisyah lahir sebagai dari gerakan Muhammadiyah. Aisyah berhasil membuka akses pendidikan bagi perempuan Indonesia melalui berbagai kegiatan seperti pengajian, pendirian Sopo Tresno, TK Aba, gerakan literasi, dan berbagai usaha pendidikan yang lainnya. Pemikiran Siti Walidah menempatkan perempuan sebagai objek yang memiliki hak yang sama seperti kaum laki-laki untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan potensi diri, berperan aktif dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan dakwah Islam hingga saat kondisi Aisyah telah berkembang melalui berbagai jaringan
lembaga pendidikan, kesehatan, dan sosial yang tersebar hingga berbagai wilayah Indonesia, sehingga organisasi Aisyah memiliki peran dan pilar penting dalam pengembangan kemajuan pendidikan perempuan dan membangun masyarakat berlandaskan ajaran Islam.